Yesus, haleluya. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam kebaktian kita. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan ingin memberkati kita dengan kebenaran firman Allah, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang kelima, tapi tunggu kita baca. Saya ingin bawa kita untuk bisa mengerti bahwa hari-hari ini ada begitu banyak penipuan, saudara, dan penipuan itu bermacam-macam, canggihnya luar biasa. Ya, kemarin kami bahas-bahas tentang sebuah produk yang merupakan hal-hal yang mungkin kita perlu hati-hati. Saudara, katanya judi. Saya coba membuka sebuah video mengenai judi. Dalam judi itu dikatakan begini, saudara. Para pelaku judi atau para orang-orang yang bermain judi, yaitu orang-orang yang pemegang kekuasaan dalam perjudian, katanya kadang-kadang judi itu sebenarnya oleh para ahli judi itu mengatakan mereka memberi Anda kesempatan. Jadi saudara-saudara, mereka kasih kesempatan Anda menang, dan ketika Anda merasa Anda menang, ada rasa ingin main lagi, dan ternyata saudara, pada akhirnya saudara akan menjadi orang yang susah, bahkan mungkin saudara menjadi orang miskin. Kenapa? Karena iklan, saya selalu bilang, iklan selalu menipu. Saudara, dengar baik-baik. Iklan selalu banyak kali, tidak semua iklan menipu. Tetapi saya berpikir bahwa banyak iklan-iklan hari-hari ini palsunya luar biasa, saudara. Ya, jadi karena itu saya mau bawa pada sebuah cerita mengenai iklan palsu, saudara. Ya, di dalam Alkitab ada iklan palsu. Jadi kalau di dunia ini ada iklan palsu, ya, katanya kalau minum obat ini saudara awet muda. Ternyata setelah diminum kita bukan awet muda, saudara. Kita makin kelihatan keriput dan tua. Saudara, saya heran kalau saya ke Jawa itu terasa sekali. Kalau saudara ke Jawa itu ada saja promosi-promosi. Ya, mau parfum lah, saudara, katanya pakailah parfum ini, dia bertahan 4 hari 5 malam, 40 hari 40 malam. Tapi kita baru pakai 3 jam kemudian orang tidak rasa lagi. Saudara, iklan itu kelihatannya bagus, tapi kadang-kadang banyak palsunya. Saudara, itu sebabnya mata selalu menipu. Dengar baik-baik, mata selalu menipu. Bilang, mata selalu menipu. Saudara, ibu-ibu ini sering ikut live jual RB, ya. Kadang-kadang saudara lihat dari mata penjual mengatakan ini bagus loh, ini kualitas bagus lah. Wah, kan ini kalau ketika saudara lihat di iklannya, baju kotak-kotak bagus ya. Tapi waktu sampai saudara-saudara ternyata itu sudah pudar-pudar sedikit. Saya dengan pendeta Timotius Yakobus ini kami makan di Malang di satu tempat yang namanya MOG Mall adalah salah satu mall terkenal di Malang. Jadi waktu kami pilih-pilih makan, saya ajak beliau, saya bilang mari pilih makanan. Jadi saudara-saudara kami lihat, gambar stik sapi, gambarnya bagus sekali. Ya, ada stiknya, ada kentangnya. Bayangan kita ini enak karena gambarnya hebat sekali. Jadi kita pesan, saudara. Habis pesan, istri saya juga pesan, istri saya cari yang lebih gambarnya lebih wow. Di waktu kami makan, saya lihat wajah istri saya, dia punya wajah beda dengan itu gambar. Lalu terakhir istri saya bilang begini, tobat, jangan makan di sini lagi. Saudara-saudara, saya tanya kenapa? Itu gambar dengan ini sebeda. Lihat di pung gelas kelihatan tinggi. Waktu kita lihat kenyataan gelas pendek saja, susah. Itu sebabnya jangan percaya gambar, sebab gambar itu menipu. Lalu saya juga makan sepung stik, saudara-saudara, kerasnya minta ampun, saudara. Saya sudah jengkel, saya telan saja, tidak punya lagi. Sebenarnya saya telan itu ada kemarahannya. Sekarang daripada saya marah dia, saya marah di pundaki, saya telan. Saya bilang biar saya marah di pundaki daripada saya marah di orang. Nah, saudara, iklan selalu menipu. Nah, adakah ayat Alkitab yang bicara tentang iklan menipu? Ternyata ada, saudara. Dalam Yohanes pasal yang kelima ada sebuah iklan palsu, saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani
disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Bethesda adalah sebuah tempat yang dipromosi pada zaman itu. Kalau datang, Anda pasti sembuh. Kalau datang, ada mujizat. Saudara lihat ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, kata Alkitab apa? Ia menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Pertanyaan saya, benarkah iklan ini? Iklan ini bilang begini, kalau engkau datang di kolam Bethesda, biasanya ada malaikat datang. Lalu kalau malaikat turun, goncangan air terjadi. Kalau goncangan air terjadi, ada mujizat. Ini iklan. Tapi saya tahu, tanya saudara, adakah iklan ini nyata? Tidak. Karena Alkitab mengatakan ada seorang 35 tahun datang ke kolam Bethesda, tidak pernah disembuhkan. Sudah lihat, iklan palsu. Mereka memberi jawaban, mereka memberi seolah-olah kepastian. Tapi ternyata 35 tahun orang itu tunggu di kolam Bethesda, tidak terjadi sesuatu. Hari ini ada begitu banyak iklan. Saudara punya uang, saudara bahagia. Tapi berapa banyak orang yang punya uang lalu bahagia? Iklan palsu. Berapa banyak orang berkata, nanti kalau saudara pi bau mata, saudara pi soe, ada bapak tua-tua sekali, tapi dia bisa sembuhkan. Setelah orang pergi, kasih masuk, saya punya saya punya keponakan, punya istri. Katanya iklan di Takari ada seorang hamba Allah yang kalau dia mau berobat harus tidur di situ. Kasih tidur di situ, yang kasih makan saya punya keponakan, punya suami. Jadi sebelum tidur di situ untuk didoakan, minta uang. Kasih 5 juta kah? Uang DP, bayangkan. Tapi setelah itu dia pun penyakit tambah parah. Bukankah ini sebuah iklan palsu? Hari-hari ini hati-hati, iklan palsu, saudara. Dan kata saudara lihat ini, iklannya bagus sekali. Dia bilang, di serambi itu siapa saja. Dia bilang, betul ya? Dia di dalam ayat 4. Dan sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Hari ini iklan terlalu banyak. Beli batu, saya lihat ada banyak pendeta gantung, tidak tahu batu apa yang gantung sini. Katanya itu batu untuk kesehatan. Jadi kalau pakai, saudara pun jantung yang tadi begini-begini sehat. Tapi saya pikir beli itu kalung sehat itu yang bikin jantungan. Karena harganya mahal. Saudara beli habis, saudara jantungan. Yang tadinya jantung sehat, gara-gara lihat depo harga, jantung saudara menjadi tidak sehat. Saya bukan tidak percaya ya, tetapi aneh-aneh hari-hari ini. Saya pergi ke Surabaya, cari-cari alat pelayanan, alat rekam yang saya punya di leher saya ini. Saya ke satu tempat namanya Pasar Turi di Surabaya, cukup terkenal. Saya pergi ke sana, lalu pas saya lewat dalam keadaan lelah. Biasanya iklan itu suka menipu berhubungan dengan apa yang kita harapkan. Jadi waktu saya jalan-jalan, karena beberapa hari jalan di Malang, di Surabaya, capek, ketemu satu wanita cantik. Dia bilang, Bapak lelah kan? Betul, saya kan lelah. Iya, saya lelah. Bapak duduk di sini. Bapak duduk di sini, kami punya alat. Kalau pakai ini, lelah hilang. Saya duduk. Lalu dia kasih keluar alat. Lalu dia pijat kaki saya. Dia pakai alatnya. Kalau ini untuk jantung. Lalu dia dia bilang, dia cabut lagi. Dia bilang, kalau ini untuk ginjal. Rasanya getaran saja. Tapi saya rasa di jantung saya tidak ada apa-apa. Tapi dasar iklannya, Bapak kalau ini, Bapak rasa, kadang-kadang bagaimana? Bapak rasa, darah, bagaimana? Darah tinggi atau rendah? Saya dalam hati, alat yang harusnya tahu, bukan saya. Tapi sudahlah, dia bilang, ini Bapak darah tinggi atau darah rendah? Saya mau bilang darah Yesus, dia Muslim. Bisa bilang sama dia, tidak, saya darah normal. Oh, kalau Bapak darah tinggi, pakai yang ini. Wah, alatnya banyak. Lalu saya tanya, harga berapa?
Kalau untuk Bapak sebenarnya 3,5. Tapi kalau untuk Bapak 1,5. Saya dalam hati, itu di harga 1,5. Lu tahu setelah putar balik, saya tahu. Tapi iklannya luar biasa. Habis itu saya pakai, biasa saja. Banding istri saya pun tangan, sekali dia tekan, ringan. Itu alat. Tapi sudahlah, intinya bahwa iklan banyak kali lebe-lebe, kata orang Kupang. Dan dalam Alkitab dia bilang begini, kalau datang ke kolam Bethesda, sembuh. Adakah hari-hari ini engkau punya harapan pada tempat yang palsu? Katanya teman yang baik pasti memberi solusi. Berapa banyak teman baik kita juga mengecewakan kita. Katanya di tempat-tempat tertentu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak kali seperti ayat ini, iklan itu hanya iklan palsu. Dan itu saudara-saudara, saya mau bicara tentang ini, saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya tanya saudara, iklan Bethesda pada waktu itu berlaku tidak? Tidak. 35 tahun dia menanti sesuatu yang tak pasti di sebuah tempat yang ada iklannya. Siapa saja, penyakit apa, sembuh. Tapi ada orang yang membuktikan bahwa iklan itu bohong. Saudara-saudara, kalau begitu, kalau saudara baca, ini yang menjadi tema saya. Hanya Yesus jawabannya, yang lain hanya iklan yang palsu. Ini tema kita, saudara-saudara. Hanya Yesus jawaban, yang lain iklannya palsu. Tadi kan jelas ya, jelas sekali dia bilang. Apa saja penyakitnya, lalu dia bilang ini yang menarik. Sewaktu-waktu malaikat datang. Saudara, iklan palsu itu model begitu. Tidak pasti. Kata sewaktu-waktu sedang bicara tentang tidak pasti. Sudah. Tapi mari kita lihat. Hanya Yesus jawabannya, yang lain hanya iklan palsu. Saudara, kenapa Yesus adalah jawaban? Sebab hanya dalam Yesus menurut saya hanya ada jawaban. Di luar Yesus, pertama, semua sia-sia. Yang kedua, di luar Yesus, tadi saya bilang, apa saudara? Hanya iklan palsu. Sekali lagi, di luar Yesus, hanya iklan palsu. Saudara, ada banyak Tuhan di dunia ini. Ada banyak Tuhan di Indonesia. Tetapi yang berjanji dan pasti membawa kita ke surga hanya Yesus. Yang lain katakan iklan palsu. Saudara, baik-baik. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada rumah Bapa kecuali melalui aku. Jadi apapun agamanya, apapun Tuhannya selain Yesus, semua itu iklan palsu. Wih, tidak ada kata amin. Pantas kita jadi Kristen yang palsu semua. Jadi sekali lagi, dengar baik-baik, di dalam Yesus lah kita melihat bahwa hanya Yesus, yang lain itu palsu. Pertanyaan saya sederhana, mengapa Yesus jadi jawaban dan kepada siapa Yesus jadi jawaban? Tidak semua orang. Kalau saudara baca, hanya satu yang disembuhkan. Betul ya? Kalau saudara baca, padahal tadi Alkitab bilang apa? Banyak orang lumpuh, buta, itu belum yang ditulis. Congek-congek sedikit, tuli-tuli, belum ada, belum ditulis. Banyak sekali, tapi yang disembuhkan hanya satu orang, betul ya? Kalau saudara baca hanya satu orang. Kalau begitu, untuk siapa? Yesus jadi jawaban untuk siapa? Pertama, saudara dengar baik-baik. Yesus jawaban bagi mereka yang telah merasa telah lama bergumul di dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik. Yesus jawaban bagi mereka yang merasa telah lama ada dalam beban dan pergumulan. Adakah sebuah beban yang kita rasa terlalu lama, terlalu panjang, terlalu apa? Lama sekali, terlalu berat dan lama serta panjang dalam hidup kita. Adakah sebuah pergumulan yang Anda rasa sudah terlalu panjang? Pergumulan Anda sudah terlalu lama, dan rasanya karena sudah terlalu lama, kadang-kadang kita enggan untuk berharap pada Tuhan. Yesus jawaban bagi mereka yang sudah cukup bergumul apa? Lama. Biasanya orang bergumul cepat itu enak, tapi kalau orang bergumul lama itu frustrasi. Saya ketemu orang-orang yang sakit selalu berkata begini, Bapak,
Kenapa Tuhan sudah ambil beta menderita? Pergumulan yang panjang, kata Alkitab, Yesus suka dengan orang-orang yang bergumul panjang. Nanti kita temukan jawaban. Mengapa Yesus suka dengan orang-orang yang bergumul panjang dalam hidup? Tadi Alkitab bilang apa? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya pinjam. Iren ini akan Mesak ini akan sudah wisuda dan besok kita syukuran di Oebelo. Saya sering duduk dengan dia sendiri di situ di meja itu dan saya selalu tanya, Iren, bagaimana tentang skripsimu? Dia cukup bergumul lama dengan skripsi. Sampai satu waktu, izin ya Iren, dia nangis dan dia bilang, Bapak, beta sudah menyerah, beta sudah capek urus ini skripsi. Lalu saya bilang sama dia, di mimbar ini saya bicara apa adanya. Saya bilang, Iren, rahasianya sederhana. Kalau pertama lu harus kuat dengan Tuhan. Kedua, tetap melayani Tuhan. Ketiga, kerjakan apa yang lu bisa kerjakan. Bapak yakin lu harus wisuda. Dan Bapak yakin, saya yakin. Beberapa hari yang lalu dia bilang, Bapak, beta sudah wisuda tanggal 2. Nanti Senin Bapak pimpin siapung syukuran. Penantian lama di bawah kaki Tuhan tidak sia-sia. Beda orang ini waktu dia menanti di kolam Bethesda. Dia menanti di kaki Tuhan lama, tetapi menanti di kaki Tuhan lama, tapi itu pasti. Beda kalau dia menanti di kolam Bethesda, yang iklannya palsu, yang hanya janji. Tidak terjadi apa-apa. Tapi di kaki Tuhan, betapapun panjangnya, itu pasti. Dan akhirnya kita tahu, 38 tahun kemudian, orang itu sembuh. Di mana dia sembuh? Bukan di kolam Bethesda yang iklannya palsu, tapi di bawah kaki Tuhan. Ada amin. Saudara, orang ini sembuh di bawah kaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke poin kedua, saya tanya saudara, kenapa Tuhan izinkan kita seperti orang ini 38 tahun bergumul? Dengar baik-baik jawaban saya. Dengar baik-baik, semulit saya. Kenapa Tuhan suka dengan orang yang punya pergumulan panjang? Bukankah 2 hari seperti siapa? 3 hari seperti siapa? Lazarus. 3 hari Tuhan datang. Bukankah seperti Bartimius yang sekali dia lewat langsung sembuhkan? Kenapa harus 38 tahun? Dengar. Orang yang terbiasa hidup dengan pergumulan biasanya lebih kokoh dan kuat imannya, serta lebih kuat spirit, semangat, serta mentalnya. Saya ulangi lagi. Orang yang terbiasa dengan kehidupan yang susah dari hari lepas hari dan semakin panjang membentuk orang itu memiliki mental dan juga psikologi yang kuat sekali. Saudara, kalau saudara lihat, maaf saya selalu bicara di sini. Anak-anak orang kaya, saya tidak bilang semua ya, tidak semua, tapi menurut survei saya secara pribadi, anak-anak yang lahir dari orang-orang susah itu lebih kuat daripada anak-anak orang kaya. Sekali dia bapak miskin, dia keleleran. Tapi kalau orang-orang susah yang dibentuk dari keluarga susah, biasanya menghadapi kehidupan di sana dia lebih kokoh. Tidak semua, tapi kalau saudara lihat, bukankah kita ini 80% lahir dari keluarga susah? Sehingga ketika orang lain misalnya tidak makan hanya kurang 1 lauk, dong stres. Tapi kita yang sudah biasa dibentuk dengan beban berat, tinggal makan batu saja kita bisa. Betul tidak? Kita yang lahir dari orang susah ini, makanya waktu krisis moneter dan juga COVID kemarin orang susah, di Jawa orang stres luar biasa. Apa-apa uang. Kita orang NTT ini sudah biasa. Dan saya bersyukur kenapa NTT miskin, supaya membentuk kita bertahun-tahun. Jadi waktu COVID orang berteriak kelaparan, orang berteriak menderita, orang NTT tenang-tenang, saudara. Sudah biasa lapar dah. Mengerti sekarang ya? Jadi Tuhan izinkan kita susah supaya kita lebih kuat daripada orang lain. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, perempuan ini dididik oleh Tuhan. Menanti pertama harus di bawah kaki Tuhan, bukan menanti karena Tuhan tahu
dalam pembentukan bertahun-tahun dalam persoalan biasanya lebih kuat. Ada amin. Anak-anak saya masih kecil, saya suka latih mereka. Ya, kalau orang lain maaf, kalau anak minum es, dia ingus langsung bilang, "Hey, stop. Saya tidak sesuatu. Saya latih saya sendiri." Mungkin ini dalam kedokteran salah. Tapi Anda tahu, kalau saya kemarin kayak di Surabaya, saya rasa sudah mulai ke demam-demam. Jangan ikut ya, ini saya pun teori. Saya rasa sudah mau demam-demam. Saya suka dengan es jeruk. Jadi harusnya kalau sudah merasa demam-demam, katanya jeruk hangat. Saya tidak salah. Ini kebetulan Om Timo ikut saya. Es jeruk, saya hantam. Habis itu saudara segar lagi. Padahal menurut kedokteran kalau sudah mulai hangat-hangat jangan minum es. Kenapa? Saya mau bentuk imun saya. Dari mana saya belajar? Dari orang gila. Katanya semakin gilanya dia bertahun-tahun, dia imunnya lebih kuat daripada yang baru gila kemarin. Anda tidak percaya? Lihat itu yang gila yang makin parah. Tidak mandi bertahun-tahun. Covid karena sentuh mereka. Nah, karena itu kalau saudara mau supaya bebas penyakit, jadilah gila. No. Tapi bagi saya adalah, itu sudah membuktikan. Semakin gilanya lama, tahan tubuhnya luar biasa. Kita ini, makan tak salah saja, perlu sakit ampa hari ampa malam. Betul? Tapi lihat itu orang gila. Sampah dia makan, kotor dia makan. Ada orang gila beberapa hari yang lalu duduk di depan rumah saya. Saya mau usir, tapi saya pikir biar saya belajar dari orang gila. Ternyata orang gila itu juga tahu Lombok, sambal di sebelah mana. Dia makan, ada sambal. Kotornya minta ampun. Orang perempuan bilang, dadole. Dia makan begitulah. Badannya besar. Saya pikir Tuhan, dia punya usus itu terbuat dari apa? Kita minum Yakult lah katanya supaya kesekuluan. Dia tidak minum Yakult, saudara. Hanya karena ketahanan tubuh dalam penderitaan sudah bertahun-tahun dia kuat. Jadi orang yang kuat selalu menangis dalam pergumulan adalah orang yang akan tegak berdiri ketika dia menghadapi badai. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, mengapa pergumulan hal yang panjang harus di bawah kaki Tuhan? Sebab Yesaya 40 ayat 31 saya coba baca untuk saudara, tidak ada di sini. Yesaya 40 ayat 31 bilang apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan apa, saudara-saudara? Oh, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa kekuatan baru? Karena tadi saya bilang, semakin orang itu ada dalam situasi yang sulit, dia lebih kuat dari orang lain. Tadi saya contoh orang gila. Dia lebih kuat dari saudara-saudara. Imunnya lebih kuat. Karena Alkitab bilang, tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara lihat, orang yang jantungnya kuat, pasti orang yang pernah berlari sejauh mungkin. Saudara-saudara yang jarang-jarang berjalan, apalagi lari, hanya makan di tempat. Biasanya katanya, pertama kolesterol, kedua, Anda gampang kena serangan jantung, karena jantungnya tidak pernah dipakai untuk dipompa. Mereka yang selalu berlari, mau naik tangga, naik gunung, dia santai. Saya ini hobinya lari dalam rumah. Waktu kami kemarin ke Bromo, istri saya 10 langkah, saya bilang stop. 10 langkah saya bilang stop. Ya, saya tidak, saya tak, tidak capek. Kenapa? Karena saya biasa untuk berlari. Semakin saudara olahraga panjang, maka waktu saudara berjalan di jalan yang pendek, Anda tidak apa-apa. Mengerti maksud saya? Kita sudah biasa lari 40 km. Lalu besok kebetulan jalan macet antara Oibufu dan Epura, sudah bilang, kita dari kantor mengatakan besok ada adik, kita akan jalan lomba gerak jalan. Jalannya dari sini ke Oiba. Anda ketawa, kurang panjang tuh. Kenapa? Karena Anda sudah biasa kupang campur. Kok ketawa? Itu gambaran hidup kita. Kalau saudara sudah biasa pergumulan panjang, saudara akan olok orang. Ada orang 2 bulan itu menderita. Cemen sekali. Belajar 15 tahun. Lebih kuat.
3-4 orang yang bilang. Semakin Anda berjalan makin jauh kuat. Lalu dia bilang gini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Kedua, orang yang menanti Tuhan dalam sesuatu yang panjang dan lama, dikatakan dia tidak pernah turun, dia naik. Puji Tuhan. 3, Tuhan kasih turun, yang lain kasih turun. Alkitab mengatakan orang yang menanti Tuhan sekalipun panjang, dia bilang apa? Dia naik, dia bukan turun. Lalu yang menarik, mereka berlari dan tidak jadi lesu. Saudara-saudara yang jarang-jarang jalan, mau pergi kamar mandi juga naik motor. Nah itu yang biasanya jalan 3 langkah bilang, Bapak berhenti, nampak ke TBC. Itu yang jarang-jarang jalan. Tapi yang jalan-jalan, itu sebabnya beda antara orang kota dan orang kampung. Orang kampung itu pertama tidak pakai sandal. Kita baru pakai lepas sandal, jalan di itu gereja pun batu itu, saudara, kayak orang lumpuh. Hindar itu batu. Beda di orang kampung. Saudara tahu, batu-batu menyerah dan mendompung kaki. Pas kaki mau sentuh batu bilang, aduh dia datang. Karena kakinya sudah biasa. Naik gunung, turun gunung setiap hari. Dan biasanya mereka lebih sehat. Amin. Beda dengan kita. Saya selalu bilang, tinggal kamar mandi kita tidak naik motor. Saya mungkin sudah terbiasa ya. Kadang-kadang kemarin Om Timo ini, saya beli minyak tanah di situ. Saya lupa bawa jergen. Jadi saya pulang, ada itu kios di situ. Pertama panasnya minta ampun. Su hitam begini kalau kena panas. Bukan hanya angus, saudara. Makin tak terlihat oleh orang banyak. Kedua, capek, saudara. Jadi saya angkat mobil, saya bilang, beliau tanya, mau pergi mana? Pergi ambil kembali, uang kembali. Di mana? Di situ. Sudah beta saja, Bapak Tua bilang. Saya kasih dari dalam puji Tuhan. Terus tanya, Om Timo kenapa mau? Saya suka dengan hidup begini. Karena di kampung saya, di Ambon saya, panasnya lebih dari ini. Lihat itu. Kalau orang sudah terbiasa dilatih di tempat yang terik panas yang melelahkan, itu tidak jadi masalah. Di saudara-saudara yang skincare, itu matahari jadi persoalan. Amin. Orang yang tidak pernah pakai skincare tidak jadi masalah. Sinar matahari kena, itu selesai. Saya minta maaf, ada Bapak Malelak di sini. Bapak ada di sini. Bapak Malelak ini sembuh gara-gara satu. Bapak Ibu tahu, setiap kali saya datang siang jam 1 siang, beliau ini kan kena stroke. Jam 1 itu beliau tentang penduduk di halaman sana. Di jam 1. Bukan jam 1 duduk-duduk di situ. Jadi bukan di bawah pohon, di bawah terik. Ada potong rumput sampai jam 3-4 sore. Bapak, pinggir sedikit. Saya yang lihat saya takut. Beliau bilang tidak apa-apa. Lalu karena maaf, stroke, biasanya laki-laki stroke di kanan atau kiri? Biasa laki-laki katanya terbalik ya, di kiri ya. Dari baik tua, hantam panas, minyak panas dari sana dihantam kiri. Panas ke sana dia balas ini. Supaya menyinari dia. Dan hari ini beliau duduk. Kemarin saya lihat bawa motor agak-agak rosi sedikit, saya bilang tua hati-hati. Jadi maksud saya begini, Bapak lihat. Kalau orang sadar, semakin lama dia tahu ada dampaknya. Yang pertama dia sehat. Kedua dia sadar bahwa makin lama kena matahari, tubuhnya sehat. Saya sama-sama saudara, semakin lama Anda duduk di bawah kaki Tuhan. Pertama, Anda bertumbuh dalam doa. Kedua, Anda makin percaya sama Tuhan. Karena Anda akan berkata begini, kalau yang panjang saja Tuhan tolong, apalagi yang pendek pergumulannya. Lihat baik-baik, Tuhan tidak salah memberikan Anda pergumulan panjang. Amin. Makanya saudara kalau ada masalah bilang Tuhan, aduh jangan 3 bulan lah, 6 tahun begitu. Betul. Orang yang kuat dalam Tuhan atau orang yang terbiasa dengan persoalan akan lebih hebat daripada orang-orang yang tidak pernah ada masalah. Ada masalah? Banyak Bapak. Tidak usah tanya Bapak. Terlalu banyak. Syukurilah
Yang tidak enak adalah sudah banyak masalah, panjang lagi. Pelajari perempuan ini. Kita ada dalam pergumulan panjang, kita meyakini karena ada Yesus. Saya beri pernyataan untuk poin pertama. Dengar poin pertama punya pernyataan sebagai penutup di poin pertama. Lebih baik menunggu lama di bawah kaki Tuhan daripada menunggu cepat di bawah sebuah tempat yang iklannya palsu. Saya ulangi lagi. Lebih baik tunggu dalam sebuah pergumulan yang panjang yang mungkin kelihatannya tak menentu, tapi itu di bawah kaki Tuhan lebih pasti daripada kelihatan iklannya pendek, tapi Anda tidak pernah berjumpa dengan yang namanya jawaban. Kasih tepuk tangan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya saya ajak saudara selalu Jumat itu berdoa. Kenapa? Memang kelihatannya hari ini belum dijawab, bulan depan belum dijawab, tapi karena Anda sedang berdoa menghadap Tuhan, penantian itu tidak sia-sia. Terbukti 38 tahun orang ini sembuh. Jadi kalau saudara bergumul, belum kawin-kawin, terus di bawah kaki Tuhan, karena iklannya tak pernah palsu. Amin. Buka mata lebar-lebar. Bilang, Tuhan, panjang tapi saya mau duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan itu suka hargai semua yang panjang. Hana bergumul selama 1 tahun. Tuhan kasih dia Samuel. Orang-orang yang bergumul panjang juga dilatih untuk makin dewasa. Adakah tidak ada anak-anak sini saudara pas lahir langsung, pas ini hari lahir, besok saudara beli baju SD. Puji Tuhan, dalam sehari dia sudah tinggi. Tidak ada. Untuk bisa dia tinggi butuh lama. Kasih makan dia lama. Ya, saya heran, Tuhan itu adil. Semua yang mahal harganya biasanya panjang prosesnya. Saya ulangi lagi, semua yang mahal prosesnya panjang. Bunga itu semahal-mahalnya dia atau untuk menghasilkan dia cepat, Anda cukup stek dia, betul ya? 1 minggu sudah ada akarnya dan dia bisa tumbuh. Tapi pohon mangga yang kalau sudah tanam bijinya itu, siang dia hari buka mata, lebar-lebar, tutup mata, buka mata, pohon tetap begini, tidak berbuah-buah. Tapi makin dia panjang, dia berbuahnya panjang sekali. Tapi waktu dia berbuah, mahal harganya. Proses pembuatan minyak dan aspal itu panjang, itu sebabnya mahal harganya. Kenapa emas harus diproses begitu lama dan panjang? Mahal. Sesuatu yang diproses panjang biasanya lebih berharga. Bila Anda diproses panjang dan tidak protes atas proses Tuhan, Anda menjadi barang berharga di mata Tuhan. Kalau amin, kasih tepuk tangan itu Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Saya suka dengan proses Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang manja, saudara. Yang kedua, Yesus jawab bagi siapa? Yesus jawab bagi mereka yang merasa putus asa dan merasa bergumul sendiri. Pernahkah Anda bergumul sendiri? Merasa laki meninggalkan, merasa anak-anak tinggalkan saudara, merasa keluarga tinggalkan saudara, padahal saudara butuh dukungan, padahal saudara butuh topangan dari orang-orang yang mengatakan mencinta kita. Yesus jawaban bagi mereka yang merasa putus asa dan merasa bergumul sendiri. Saudara lihat ini. Waktu itu Yesus berkata begini, maukah engkau sembuh? Betul ya? Lalu Alkitab mengatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang. Menurut iklan dari ayat ini, kalau goncangan air tanda mereka turun, orang pertama yang masuk ke kolam Bethesda adalah orang yang akan sembuh. Betul ya, itu iklannya. Kemungkinan dia adalah orang yang lumpuh. Sampai-sampai dia bilang begini, bagaimana saya bisa sembuh? Kan itu orang yang datang juga perlu kesembuhan. Kalaupun ada orang yang sehat, pasti dia bantu keluarganya, bukan dia yang lumpuh ini. Betul ya? Dan dia bilang, siapa yang mau bantu saya untuk kasih turun ke air di kolam Bethesda itu supaya saya sembuh? Saudara lihat ini, hari-hari ini orang mulai bertanya, siapa yang bisa tolong beta? Selama Anda bertanya seperti itu,
dan tidak datang pada Tuhan, Anda akan terus bertanya, siapa yang bisa tolong beta? Tapi kalau Anda datang pada Tuhan, Yesus jawabannya. Saudara ngerti sampai sini ya? Orang ini merasa tidak ada orang yang dukung beta. Saya kasih ingat kaum muda. Kadang-kadang Tuhan izinkan keluarga terdekat kita tidak mendukung kita 100%. Mungkin, maaf, kita berharap ada kata-kata sanjungan untuk kita, betul ya? Mungkin ada kita berpikir keluarga kita akan memberi kita kata-kata semangat. Kadang-kadang Tuhan tidak izinkan mereka memberi kata semangat. Mungkin memberikan kata-kata yang menjatuhkan. Tapi saya kasih ingat saudara. Itu sebabnya menanti bukan di bawah kaki keluarga. Menanti harus di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Kalau tidak Anda akan merasa bergumul sendiri. Mengapa Anda merasa bergumul sendiri? Karena Anda merasa tidak ditopang, tidak didukung. Bahkan ada teman-teman yang justru tidak dukung lagi, menjatuhkan saudara. Betul? Itu sebabnya Tuhan larang kita untuk berada di iklan-iklan palsu. Teman bisa jadi iklan palsu. Kawan, lu ada masalah, tenang. Datang sih. Tapi waktu kita datang, dia juga ada persoalan. Sehingga dia tutup pintu, lalu dia bilang sama adiknya, kasih tahu, kakak sudah ada. Padahal dia ada di dalam. Iklan palsu. Lalu dia berkata, kawan, kalau lu ada masalah curhat saja, cari beta saja. Tapi saudara, kita juga kehilangan iklan itu. Kenapa? Karena ternyata dia hanya perlu kita pada saat-saat tertentu. Waktu kita dibutuhkan, baru dia cari kita. Betul? Kecewa. Tapi dia bilang begini, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saya kasih ingat saudara, kalau saudara tetap andalkan orang-orang di sekitar saudara, saudara akan diizinkan Tuhan sampai pada titik ini. Saudara akan berkata, beta kecewa. Saya kecewa. Orang-orang yang beta dukung selama ini, orang-orang yang beta layani selama ini, orang-orang yang beta buat sesuatu untuk mereka, pergi Bapak, beta kecewa. Tuhan harus izinkan itu. Supaya apa? Supaya Anda datang sendiri pada Tuhan. Anda pernah rasa begini? Sudah berbuat sesuatu, berharap saya tolong dia supaya waktu saya juga ada di titik persoalan, titik terendah dalam hidup saya, dia jadi orang yang akan menguatkan saya. Ternyata dia pergi. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya Anda tidak berharap manusia. Mungkin itu yang Yeremia katakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya punya pergumulan. Satu waktu saya keluar dari satu grup yang bilang di dalam grup itu ada satu statement yang dibuat oleh teman-teman. Senang bersama, susah bersama. Tetapi kenyataan saya keluar dari grup itu karena saya merasa senang bersama, betul, sudah betul. Di susah bersama, tidak. Saya keluar. Saya bilang sama istri saya keluar. Kenapa? Karena saya merasa senang memang betul kita bersama. Tapi susah tidak. Kembali pada Alkitab. Kalau Anda merasa bergumul sendiri, pertama itu memang Tuhan izinkan. Supaya tinggal Anda dengan Tuhan. Kalau tinggal Anda dengan Tuhan, Anda lebih bergantung sama Tuhan. Saya tanya saudara, kalau kapal feri tenggelam di laut Puku Afu, semua orang pasti menyelamatkan diri. Saya tanya saudara, di situ hanya ada satu jerigen 5 liter bekas bimoli. Kira-kira saudara panggil teman atau saudara ambil jerigen bimoli itu? Saudara pasti ambil jerigen bimoli. Kenapa? Karena tinggal itu yang saudara punya. Ya, saya tanya saudara, kalau saudara habis beli jerigen bimoli, apalagi yang di kota, kalau di kampung masih diperlukan. Saya tanya saudara, jerigen bimoli itu saudara lap, saudara simpan dalam lemari? Ada kok yang beli minyak goreng 5 liter bimoli, setelah habis terpakai Anda cuci baik-baik simpan di lemari. Ada? Tapi saya tanya saudara, dia memang tidak berharga karena masih ada yang lebih berharga di sekeliling kita. Dia menjadi berharga pada waktu dia di lautan dan tidak ada lagi alat untuk menolong Anda. Dia akan menjadi berharga. Demikian dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak menjadi berharga seperti jerigen itu
Karena kita merasa saya masih punya teman, saya masih punya uang, saya masih punya keluarga. Tapi ada waktu Tuhan akan izinkan Anda dengan Tuhan, dan pilihan Anda hanya satu, Tuhan atau Anda mati. Dan saya berharap ketika Anda dalam beban, pilihanmu hanya satu, aku dan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika beban rasanya Anda bergumul sendiri, itu pilihan Anda dengan Tuhan. Dan ini terjadi dengan Daud waktu menghadapi Goliat. Israel pergi, tinggal Daud dengan Goliat. Tapi dia sadar, dia sendiri. Dalam kesendiriannya dia sadar, dia masih punya Tuhan. Amin. Orang ini selalu mengharapkan orang lain. Itu sebabnya 35 tahun dia harus menanti cukup lama. Semakin Anda andalkan manusia, saya mau bilang Anda pun pergumulan tambah panjang. Semakin Anda bergumul dengan Tuhan, saya yakin dia bekerja tidak cepat, tidak lambat, tepat pada waktunya. Amin. Yang terakhir, Yesus jawaban bagi siapa? Mereka yang merasa. Jadi ada tiga ya. Pertama, mereka yang merasa apa? Yang pertama, puji Tuhan. Bagaimana Yesus mau jadi jawaban kalau gitu? Yang pertama apa? Yesus jadi jawaban bagi mereka yang merasa bergumul terlalu lama. Yang kedua, Yesus jawaban bagi mereka yang merasa apa? Merasa putus asa dan hilang harapan, atau putus asa. Tapi yang ketiga, Yesus jawaban bagi mereka yang merasa kehilangan pertama kesempatan dan juga harapan. Kesempatan dan coba sudah lihat ini, Dia bilang begini, kalaupun ada yang tolong, kesempatan itu lewat. Dia bilang begini. Dan sementara aku menuju, alasan kedua dia bilang tidak mungkin dia sembuh karena, dan sementara aku menuju ke kolam itu, karena mungkin dia lumpuh atau stroke, jalannya sedikit lambat, orang sulari dahulu. Lalu dia bilang gitu, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Berarti kesempatannya kecil sekali. Betul ya? Kalau kesempatannya kecil, berarti hilang yang kedua, harapannya makin kecil. Kalau kesempatan itu seperti begini, bagaimana Anda bisa jadi juara kalau Anda tidak punya kesempatan berlomba? Maka harapan untuk menjadi juara itu sia-sia. Sebab bisa jadi juara apabila ada kesempatan untuk berlomba. Mengerti ya? Dengan demikian, dia bisa sembuh kalau iklannya mengatakan kamu dahulu. Kalau kamu dari belakang, kamu tidak dapat apa-apa. Mengerti ya si ayat ini ya? Mengerti ya? Berarti dia kehilangan dua hal, kesempatan dan harapan. Contoh apa sih Bapak Gembala yang bisa cocok untuk ayat ini? Kita kehilangan kesempatan, rasanya kita sudah kehilangan kesempatan dan harapan. Contoh, kita merasa bahwa normalnya menurut aturan pemerintah, menikah yang baik itu, saya sedikit singgung tentang apa yang saya ikut beberapa yang lalu tentang stunting. Saudara pernah dengar kata stunting? Saya harus mulai ajarkan saudara di minggu-minggu ini stunting. Stunting itu intinya adalah lahir tidak normal. Misalnya kalau saudara lahir sudah harus berat sekian, ternyata saudara sudah di bulan sekian Anda belum naik-naik berat, itu stunting. Kedua, tinggi. Orang sudah tinggi-tinggi Anda belum, itu stunting. Dan yang paling parah dengar, stunting akan merusak negara Indonesia. Kenapa? Karena akan melahirkan orang-orang bodoh. Itu sebabnya katanya kalau saudara mau anak pintar, sekarang saya jujur, saya bertobat kemarin karena bukan dari firman, dari pelajaran mengenai stunting. Saudara, kadang kita marah anak-anak, kita terangkan dia 1 tambah 1. Dia lihat kita. Seolah mengatakan dulu Bapak juga sama kan, 1 tambah 1 bingung-bingung. 3 kali 3 dia bingung. Padahal kita sudah jelaskan cara bagi begini. Kenapa dia bingung? Maaf, karena otaknya tak berkembang. Kenapa otak tak berkembang? Karena katanya anak itu pintar, itu hanya 1000 hari. Bilang 1000 hari. Karena itu saudara kita ini, mama-mama saya luruskan, mama-mama suka bilang begini. Kalau orang tua bilang makan mama, jangan. Beta takut kalau beta makan banyak, nanti ini anak besar, muku setengah mati. Melahirkan setengah mati. Biar saja dia kurus, nanti dia lahir dulu kita kasih susu dia. Kan begitu kan? Betul ya? Itu akibat
Akibatnya kita sudah lewat. 1000 hari itu mulai dari 0 bulan sampai 1000 hari. Itu berarti dia sampai sekitar 2 tahun. Kasih susu, kasih daging, kasih semua. Sehingga perkembangan otaknya menjadi besar. Jadi kepintaran itu dibangun dalam 1000 hari. Setelah 1000 hari, lu mau tempe kah, pizza kah, tidak ada fungsi apa-apa. Tidak ada kata amin. Masih mau hamil lagi? Ingat 1000 hari. Saya kasih tahu, betul. Nah, yang berikut, kalau tidak dia melahirkan anak bodoh. 1000 hari. Nah, lebih parah budaya kita kacau. Kita potong ayam, biasanya bapak itu dapat yang terbaik. Ini katanya adalah pendukung stunting di Indonesia. Karena budaya mengatakan bapak pun dahulu. Lu soalnya kasih bapak pun selesai. Bapak bilang begini, kita cari lah. Padahal terbalik bahwa yang pertama kasih makan paling banyak itu anak. Tidak lain. Bapak 4, kakak 3, di bawah adik 2, yang baru lahir 1. Lahirnya diambil sedikit, tinggal setengah. Pantas kita tidak berisi. Jadi kenapa saya singgung ini, kan ini ada hubungan dengan ini. Jadi kesempatan untuk kita pintar itu sudah lewat. Jadi saudara-saudara mau minum susu, terlambat bapak. Lupa otak sudah begini. Nah, bagaimana? Katanya masih ada kesempatan. Kalau umpama sudah terlanjur setelah 1000 hari dia tidak lahir-lahir, katanya obatnya sederhana. Kasih makan dia telur per hari minimal 2. Selama 90 hari. 2. Maka dia ada sedikit naik dari otak. Saya kasih tahu saudara, saya bukan dokter, tapi kemarin saya belajar. Karena kalau tidak, kita melahirkan anak-anak yang bodoh. Jadi jangan marah bilang bodoh satu. Yang bodoh kita. Siapa suruh tidak kasih makan, bapak makan lebih banyak. Kan? Belum lagi bapak makan terakhir, mama tanya, nah kok anak punya? Maaf, bapak suka kasih habis. Bapak jahat luar biasa. Kembali pada firman Allah. Saya tidak bicara stunting, tapi maksud saya gini. Ini kan sudah lewat, betul ya? Betul ya? Kenapa kadang-kadang kita masih bisa agak pintar sedikit? Itu namanya kasih karunia Tuhan. Kita ini kan lahir dari keluarga yang makan tidak jelas kadang-kadang. Tak usah malu, saya pernah alami. Kadang-kadang makan kurang jelas. Tapi saudara masih mengerti sedikit komputer kan? Itu kasih karunia Tuhan namanya. Kalau kita anggap stunting itu 1000 hari alias 2 tahun, maka kita semua lewat. Tapi hari ini kita bisa baca tulis, itu kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih contoh bahwa ternyata kesempatan itu dapat diraih siapapun. Amin. Teori mengatakan setelah 2 tahun Anda tidak ada kesempatan lagi. Nah, bisa bayangkan. Katanya sekarang ini kita ada 65.000 anak di NTT yang kemungkinan stunting. 65.000 kalau dia lahirkan 2 saja. Maka berapa sudah? Kalau dia 10 tahun ke depan, maka jangan heran. Guru pusing tahun-tahun akan datang. 5 kali 3 semua dia. 7 kali 8 semua dia. 4 tambah 5, 15. Ditakuti oleh Jokowi nanti. Sudahlah, saya tidak akan tahu. Tapi mau saya begini. Saudara ngerti ya? Kesempatan kita itu banyak. Contoh kedua. Kita ini kan sudah umur 30. Kok bapak singgung ini terus? Saya singgung. So 35 tahun. Belum ada dapat jodoh-jodoh juga. Perhatikan. Orang ini secara urutan dia tidak punya kesempatan. Betul ya? Harapannya dan kesempatan hilang. Karena dia lumpuh kemungkinan. Dia tidak bisa dapat kesembuhan. Tapi lihat di bawah kaki Tuhan. Kesempatan yang sulewat itu. Justru dia menjadi prioritas. Sebenarnya menurut ayat ini dia dari belakang. Dan tidak mungkin sembuh. Tapi karena di kaki Tuhan. Kesempatan yang sudah lewat ini Tuhan bikin dia jadi orang nomor 1 yang mengalami mujizat. Saudara mengerti ya? Itu sebabnya saya bilang ke kakak Iren.
Soalnya apa? Lu agak kelihatan agak terlambat. Tapi kalau lu terus setia di bawah kaki Tuhan, lu pasti dapat. Amin. Ini orang lama sekali dia tunggu, tapi akhirnya dia ketemu Tuhan dan selesai di bawah kaki Tuhan. Jangan pernah merasa terlambat di bawah kaki Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada kata terlambat di bawah kaki Tuhan. Bilang sama-sama saya, tidak ada kata terlambat di bawah kaki Tuhan. Saya hanya mengenal bukan kata terlambat, tapi belum waktu Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan, tidak ada kata terlambat di bawah kaki Tuhan. Jadi kalau saudara merasa, aduh sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Saya kemarin bersaksi kepada pendeta Timotius, saya bilang begini. Saya cerita bagaimana Tuhan memberkati saya. Lalu dia bilang, Ale punya iman luar biasa. Saya bilang, tidak juga. Saya melatih iman saya perlahan-lahan. Saya bilang, saya kasih contoh. Pada waktu saya di Alor 6 tahun, saya bergumul hanya untuk sebuah sepeda motor. Tidak dapat. Jangankan sepeda motor, saya bilang. Ban saja saya tidak dapat selama 6 tahun. Dan waktu saya mau pulang, ada seorang jeletuk saya. Bilang begini, Bapak bergumul apa? Motor. Sudah berdoa sungguh-sungguh? Sudah. Sudah imani? Sudah. Caranya? Ya berdoa saja. Oh tidak salah. Berdoa itu tidak bisa berdoa. Harus ada imani. Ada tindakan iman maksudnya. Maksudnya, ya kalau Anda ada bergumul motor, sudah ada SIM, dia tanya saya. Belum. Bagaimana engkau mau dikasih motor? Kalau engkau bawa motor lalu ditilang polisi? Oh iya ya. Jadi bagaimana cara? Urusin. Saya ikut dia saja urusin. Urusin, setelah urusin, bukan langsung orang kirim motor, gila mungkin. Tapi saya sudah langkah iman. Betul juga ya. Karena harus punya motor, harus punya SIM. Saya urusin. Walaupun saya tahu ada orang urusin, sampai setua, tidak pernah sentuh kendaraan motor dan mobil. Tapi punya SIM. Ada di SIM, bertobatlah. Saya urusin, habis itu saya pulang sampai betul saudara. Kira-kira 6 bulan kemudian setelah saya urusin, kakak saya tawarkan, Pak Pendeta, ambil motor. Saya bilang, uang dari mana? Ambil saja. Kita 2 patungan. Saya pergi tanya, yang paling murah waktu itu 600.000 per bulan. Pada waktu itu mahal, 600.000. Saya tanya, berapa? 600.000. Saya pulang kasih tahu beliau. 600 per bulan. Ya sudah toh kita patungan. Waktu itu saya penghasilan belum jelas. Lalu dia bilang, nanti Bapak Pendeta setengah, beta setengah. Dalam hati, jangankan setengah, 1/4 pun tidak mungkin. Tapi itulah yang disebut iman. Saya bilang, oke, saya ambil. Saudara-saudara, waktu saya ambil, saya bingung bagaimana mencicil yang pertama. Tapi Tuhan itu ajaib. Iman itu tidak sia-sia, saudara. Apa yang terjadi saya lakukan, saudara. Saya ambil saja. Saya bawa sampai ini. Pas saya ambil, kasir berkata begini, Bapak jangan pulang dulu. Bapak ada dapat berkat. Saya pikir saya belum bayar pertama. Cicilan pertama dapat berkat. Dia bilang, Bapak, ini karena Bapak ambil motor yang sudah edisinya terbatas. Jadi kemungkinan juga tidak keluar lagi. Jadi Bapak dapat bonus. Saudara tahu, sampai hari ini kan motor Karisma tidak diciptakan. Supra keluar. Karisma sudah tidak keluar. Makanya kalau saudara menggunakan Karisma sebagai kekuatan akan hilang, saudara. Jadi saya pakai motor Karisma pada waktu itu, dan Karisma itu buatan terakhir katanya. Jadi mereka akan kasih kami bonus 10 gram emas. Saudara tahu, saya bilang yes. Saudara-saudara, padahal saya juga janji mertua saya, kalau saya ada berkat, saya kasih beliau televisi. Bergumul motor saya setengah mati, mau janji lagi dengan mertua. Saya bilang, sudah, kalau begitu, saya tunggu-tunggu emas terlalu lama. Saya bilang, sudah, kasih uang saja. Oh, mau uang? Ya oke. Kasih 2 juta. Saya ambil 600, saya bilang, nih, kasih kembali 600. Bayar cicilan pertama. Jadi bayangkan, Tuhan sudah mulai buka. Lalu saya bilang sama istri saya, kita ke satu tempat di wali kota, ambil TV 1. Saya bawa ke mertua, rasa sombong luar biasa, pakai. Tapi saudara-saudara dengan baik-baik, itu bukan uang saya, dari iman. Saya juga kaget waktu dia bilang, Bapak tak usah bayar pertama, malah Bapak kami kasih uang.
Lebih kami pakai, saudara, perjalanan kapan kupang, makan bakso, dan sebagainya. Iman tidak ada yang sia-sia. Amin. Dulu di bawah kaki Tuhan, kesempatan itu akan lenyap bagi orang. Saya kan tidak punya uang, kesempatan untuk punya motor tidak punya. Tapi lihat baik-baik, di bawah kaki Tuhan, harapan tidak ada kesempatan, jadi kesempatan. Jadi ambil itu kesempatan. Waktu kakak saya bilang ambil motor, saya ambil itu kesempatan. Dan yang lucunya adalah, tadi dia bilang setengah-setengah. Bulan pertama saya bayar, bukan setengah lagi, di atas setengah, tapi Tuhan cukupi. Lalu saya cerita, saya bilang saya doa orang itu. Kakak saya, Tuhan berkati dia. Kalau bisa, Tuhan jangan setengah, dia bayar penuh. Perjanjian setengah-setengah, saudara. Dan saya singkat cerita, saudara. Beliau bayar sampai akhir motor itu selesai. Dia bayar penuh karena dia bilang, sejak saya bayar motor kamu, saya diberkati. Dia bayar semuanya. Kesempatan itu saya ambil. Amin. Ini juga saya kasih ingat saudara. Kalau ada orang, saudara sudah umur, ada yang tanya-tanya, tak usah bikin kriteria terlalu tinggi. Saya pun teman pendeta, saya tutup ini teman pendeta. Sekarang anak 2 ke 3 kan. Waktu suaminya ngomong sama dia, I love you. Dia lihat, dia tolak sebenarnya. Tapi perempuan itu kalau mau tolak kan banyak alasannya. Kita doa adalah ya. Tolak saja sudah, bikin tunggu-tunggu lama saja. Yang kedua, dia bilang begini, Bapak, beta mau tolak tidak enak. Jadi beta bilang beta mau doa. Sebenarnya itu hanya alasan. Yang ketiga, dia tolak karena dia rasa dia mau cari yang lebih ganteng. Saya mengerti itu. Tapi saya bilang sama dia, hei, kalau kau tidak terima dia sekarang, kau tidak akan kawin selama-lamanya. Dia bilang, Bapak jangan ngomong begitu. Saya kasih ingat, saya tidak bernubuat kalau kau tidak ambil dia, kau tidak kawin selama-lamanya. Karena dia waktu itu di umur kira-kira 30-an juga. Ambil dia. Bapak saya doa dulu, naik di atas. Dia doa di atas kamar, di kamar saya. Naik sekarang. Bapak masal begitu, naik sekarang doa. Habis doa dari atas, saya turun kasih tahu saya. Dia bilang, Bapak ini tidak benar lagi. Naik ke doa. Karena saya menurut saya, kalau kau tidak ambilin, kau lewat ini kesempatan. Dia naik, dia bilang, Bapak, gimana? Sebenarnya berat, tapi ya sudah Bapak bilang ini, kalau beta tidak ambil kesempatan, beta sudahlah beta nikah dia. Dan hari ini mereka diberkati luar biasa. Kemarin kami pergi sama-sama Surabaya, saya mau kasih ingat dia, bilang dulu doa-doa, padahal langsung jawab juga. Secara manusia saya takut dia tidak kawin, karena itu pendeta saya. Dan saya ketua wilayah di sana, jadi saya mau mereka semua yang di situ harus kawin. Saya paksa dia, sebenarnya saya paksa karena saya takut lewat itu kesempatan. Tapi saya jangan kasih tahu saudara ya. Yang saudara pakai ini bilang Bapak Tua bilang kalau kesempatan tabrak saja. Itu juga salah ya, apalagi tidak seiman jangan tabrak saudara. Itu namanya saudara tabrak tembok namanya. Nah karena itu saudara enak betul ya. Saya kasih ingat saudara, tabrak boleh, tapi tabrak itu harus benar-benar disaring dengan baik. Amin. Jadi saya bilang kesempatan. Nah saya tanya saudara, adakah yang saudara rasa kesempatan ini sudah lewat? Apa itu? Masa depan. Saudara pikir, aduh kalau coba beta sudah bikin itu. Kadang-kadang saya ini renung-renung, saya sudah lewat kesempatan. Contoh, orang bahasa Inggris enak sekali. Bahasa Inggris mantap. Saya bilang gini, aduh Tuhan kapan kau beta hafal, beta mau hafal Alkitab kau bahasa Inggris, lewat kesempatan. Padahal menurut iklan di dunia sana, teman-teman yang saya sekarang yang pelayanan ke Amerika, katanya, Jer, kalau lu mau pelayanan sampai di luar negeri, bahasa Inggris. Aduh Tuhan jangan kamu mau belajar bahasa Inggris, mau ingat di pung kata English saja, berat. Tapi apakah saya punya kesempatan lewat? Tidak. Kemarin ada yang sudah tawar saya, Bapak, atau waktu ke Timur Leste, ada satu sudah tawar, Bapak ke Singapura, siap. Tidak ada satu kata pun yang berkata bahasa Inggris, tidak. Kalau begitu saya punya kesempatan. Amin. Anda punya kesempatan. Itu sebabnya yang muda-muda kesempatan belajar ini saat.
Yang lu tua ke beta baru mulai menduduk karena orang bahasa Inggris betul berbahasa roti. Terlambat. Gunakan kesempatan sebab kesempatan itu emas. Amin. Bapak-bapak, saya kasih ingat betul serius. Kasih ingat kita pu anak ini. Belajar sungguh-sungguh supaya nanti kalau orang berprestasi Anda tidak merasa sia-sia. Amin. Belajar sungguh-sungguh karena nanti saudara lewat, saudara kepingin belajar sudah tidak bisa. Ya nona-nona, kesempatan belajar. Karena nanti, karena saya lihat banyak-banyak ibu-ibu ini rasa terlambat. Kenapa sekarang nenek-nenek umur 70 masih pakai CU, cat rambut merah? Karena dia merasa terlambat. Tahu tuh hari jam kawin dulu kalau itu bisa cat rambut, terlambat kawan. Ada amin. Jadi kalau lihat orang menikah jangan lu bilang begini, kepinginnya gendong anak, sabar. Lu belum merasa itu gendong anak 2 jam sebab stroke. Jadi karena itu kalau lihat orang mau kawin bilang, beta masih mau senang-senang. Amin. Jangan suka kawin baru kepingin senang, laki bilang masa. Jangan coba-coba lu keluar dari pintu. Betul toh, mama. Sekarang sudah lihat saya pun kakak, maaf, sudah umur, sudah pensiun. Sekarang jalan-jalan. Karena memang masa dia muda itu kerja sampai tidak jalan. Saya bilang kakak, jalan. Masalahnya dia punya uang. Lu kawin orang laki, orang baik-baik. Sehingga kalau saudara mimpi ke Hongkong, pi Hongkong. Tapi kalau lu kawin di pas-pasan, mimpi pi Hongkong, dompet bilang saya bisa. Jadi karena itu kerjakan hidupmu dengan baik hari ini dan biarkan Anda menikmatinya masa akan datang. Gak usah tersinggung. Saya kasih ingat. Amin. Itu sebabnya kalau orang tua bilang jangan dulu, jangan. Karena orang tua tahu lu mau senang-senang. Nah sampai pas lu gendong anak, bapak kawan doa ada lelasnya anak. Besok belis lu 20 juta. Duduk diam tenang berdoa di situ. Lambat. Karena itu nikmati ini masa muda. Amin. Saya kasih ingat betul-betul. Kalau tidak tanya itu mama dan suka. Kenapa dong tiba-tiba tempel itu salon pas di sini? Karena terlalu banyak pikiran di sini. Salah satunya engkau. Karena itu saudara nikmati hidup ini. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Amin. Saudara melayani Tuhan nikmati. Nah, ini tidak berarti saudara-saudara yang suka kawin, saudara bilang bang tua ini bagaimana kita dengan kawin, apa kita menyesal? Tidak maksud saya. Saya kasih tahu yang ini buta huruf dorong yang belum. Supaya nikah itu tidak gampang. Amin. Siapa yang ngerasa bahwa nikah itu tidak gampang? Ada yang bilang nikah itu gampang. Kenapa nikah gampang? Nah, saudara lihat laki, nah kadang-kadang saudara muka asal. Nikah tidak gampang. Nikah itu susah. Tak usah pikir tentang berkelahi lah. Makan saja susah. Apalagi kita bapak-bapak. Mama don't tidur. Kita bapak pikir. Besok makan apa? Lihat mama dengan anak tidur air ludah sumalele. Kita mesti tidak tidur. Karena kita pikir. Besok makan apa? Kapan hari anak saya bilang, bapak kami butuh ini. Anak saya pula laki bilang, bapak kita butuh ini. Saya jujur, saya pusing. Saya bilang sama istri saya, aduh, saya tidak bisa pikir. Karena itu saudara, kalau orang tua mau masih bisa kasih sekolah, nikmati hidup. Nikmati masa mudamu. Karena satu waktu saudara mulai dikekang oleh suami, oleh istri. Amin. Sebenarnya kalau ikut mau saya, kemarin saya ke Jawa itu saya masih punya beberapa tawaran, saya mau jalan. Tapi pertama, saya tidak tega kasih pulang istri saya sendiri. Karena kita pergi sama-sama, kita harus pulang sama-sama. Kedua, saya ingat anak-anak saya harus pulang. Seandainya saya masih masa muda, saya jujur, saya masih mau keliling khotbah di beberapa tempat. Tapi saya sadar, saya punya jemaat, saya punya keluarga. Selalu kita diganggu. Nah karena itu saudara, saya kasih tahu orang muda, nikmati hidup yang Tuhan percayakan. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa.